Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kita langsung saja. Ini adalah video lanjutan yang kemarin, yang dimana kemarin itu saya menampilkan video yang prosesnya dari awal pengamplasan sampai ke proses pencelupan. Yang barangnya itu cover audio, list bagasi sebelah kiri, dan koper speedometer bawaannya dari Toyota Rush. Untuk clear yang saya gunakan itu masih di AXT 210 2:1. Oke geng, tanpa menunggu lama lagi kita langsung ke proses ke lapisan yang pertama. Untuk di lapisan pertama ini jadi kita aplikasikan tipis-tipis dulu, langsung mengkilat juga nggak apa-apa, tapi konteksnya dia harus merata ke seluruh bidangnya geng. Jadi untuk penyemprotan media speedometer ini geng, ini agak susah geng, karena di bagian tengahnya itu yang susah disemprot. Karena sempit nyelempit. Nah ini adalah bagian koper audionya. Jadi sebenarnya proses pengekliran itu kalau dia ditaruh di standnya itu biasanya waktu saya melakukan penyemprotan tuh agak susah kenanya geng. Terus ada bagian-bagian memang yang nggak kena. Tapi kalau saya pegang seperti ini, itu nyemprotnya agak sedikit gampang. Oke geng, setelah jeda 15 tahun jadi kita lanjut lagi geng. Bukan. Setelah jeda 15 menit, jadi ini dilanjutkan kembali ke proses pengekliran yang kedua. Kebetulan juga saya ngeklirnya ini malam, jadi saya jedakan 15 menit. Untuk clear AXT 2:1 ini, dia terbilang durasi dari jeda per jedanya itu kalau kalian durasikan 5 menit bisa, tapi dengan catatan kalian garapnya itu di siang hari dengan cuaca panas normal. Jadi kalian bisa jedakan itu selama 5 menit dari lapis kedua, dari lapis pertama ke lapis yang keduanya. Berhubung saya ini kerjanya malam, udah kayak Dracula aja geng, kerjanya malam terus. Jadi karena memang kerja di situasi malam hari itu memang agak sedikit menenangkan pikiran. Jadi apa ya? Ada juga sih yang bertanya, Bang, kok kerja malam sih aman-aman aja? Sebenarnya apa ya? Kalau dibilang saya juga punya pemanas, enggak juga punya pemanas, geng. Yang ada tuh cuma kompor aja di dapur buat masak, bukan pemanas loh itu ya. Itu buat masak, geng. Jadi yang penting itu adalah pemilihan thinner saat kita melakukan proses pengekliran itu. Jadi saat kita nge-mix clear itu, thinnernya ya memang kalau sudah dia dua komponen clearnya itu kan clear PU. Jadi mau nggak mau thinnernya juga thinner PU, tapi nggak pakai gitar ya geng. Kalau yang pakai gitar itu PU padi geng, bukan PU thinner. Jadi geng, selama ini saya itu hanya memilih thinner yang memang diperuntukkan untuk barang itu sendiri. Jadi sesuai dengan jenisnya. Mungkin itulah yang membuat saya tidak pernah mendapatkan masalah apapun saat melakukan proses pengekliran di malam hari, geng. Jadi kira-kira gitu. Mungkin sebagian dari kalian menggunakan thinner yang di luar thinner PU buat finishing. Mungkin ada momen-momen tertentu yang memang hasilnya masih selamat, tapi biasanya berdampak dari beningnya clear itu sendiri. Biasanya beningnya akan turun kalau thinner yang kita pakai bukan peruntukannya. Terus mudah bintiknya itu merata ke seluruh bidang. Itu yang dulu pernah saya alami dan sering sekali, geng. Jadi dulu sempat juga saya menyalahkan barang. Oh, ini barangnya nggak bagus nih, hasilnya kayak gini. Yang kemarin-kemarin nggak apa-apa, yang kemarin-kemarin nggak apa-apa. Itu saat pemilihan aja itu udah salah gitu. Nah, apalagi sampai ke prosesnya pada saat itu yang saya lakukan. Terus saya berdalih dengan kemarin-kemarin aja nggak apa-apa, tapi kok ini gitu. Itu sama halnya seperti
kemarin aku naik motor kok ke jalan raya nggak pakai helm, nggak apa-apa. Iya, nggak ada polisi, ya kalau nggak apa-apa, nggak apes. Tapi pas lagi apes gimana? Nah, ini penampakannya nih, geng. Gimana? Silau kayaknya, geng. Semoga aja ini nggak berubah ya. Tapi biasanya kalau yang di Belkot kemarin, dia ada tekstur pabrikan, tapi daya beningnya tetap bertahan. Ada penurunan, tapi tidak terlalu jauh. Masih kelihatan bening dia. Semoga saja ini nggak terjadi. Otomatis kalau ini nggak terjadi, ini kan karena karbon WTP-nya ini kan untuk bahan karbonnya, itu kalau bawaan dari filmnya itu ada tekstur. Biasanya tuh akan ngikut teksturnya. Tapi kalau AXT 2:1 ini memang tidak terjadi penurunan, apalagi dia tidak ngikuti tekstur yang ada di bawahnya, luar biasa. Artinya AXT ini lebih bagus daripada Belkotnya, itu menurut saya. Kalau sampai itu terjadi, tapi kita lihat nanti. Dan ini beningnya, suka saya beningnya nih. Betul-betul ini ya. Ngaca ini asli. Jadi kalau sudah ngelihat kayak ngaca gini nih, kayak disuruh sadar-sadar diri gitu. Oke, geng. Nanti kita review ya kalau dia sudah kering. Tapi kalau 24 jam usianya, ya dia kering. Tapi berharap keras lebih cepat, ya nggak mungkin lah. Tapi setidaknya Belkot ini adalah solusi, termasuk AXT ini adalah solusi buat kalian yang ngincar beningnya premium tapi dengan harga yang terjangkau. Untuk harga nasionalnya ini dibanderol di bawah 200.000, untuk harga Jakarta sekitar 185 ribuan. Dapat beningnya seperti clear premium, nggak usah nanya keras deh. Jadi nanti kan karena usia nanti dia akan keras dengan sendirinya. Lagi pula ngapain juga kan kita habis diginiin mau dikasih kuku. Jadi dia butuh waktu, apalagi yang seperti kayak kita ini yang bengkelnya lewer-lewer kayak gini, nggak punya pemanas. Apa yang mau diharapin? Jadi memang butuh waktu dan butuh kesabaran. Itu aja intinya. Setidaknya ini bisa jadi solusi buat kalian cari bening premium dengan harga yang terjangkau. Oke? Oke, geng, setelah semua selesai, jadi hasilnya seperti ini dan kalian bisa lihat di sini. Untuk hasil beningnya dapat, untuk tekstur yang ada di medianya ini ada, dia tetap ada seperti kayak tekstur pabrikan yang ada di mobil-mobil atau yang ada di motor-motor. Jadi dia muncul tekstur pabrikan halus. Tapi di sini untuk daya beningnya ya seperti ini, entahkah dia turun atau tidak. Tapi kalau menurut saya secara pribadi sih lihatnya ini nggak turun. Jadi geng, untuk produknya Belkot yang AXT Clear ini jadi hanya beredar untuk wilayah Jakarta atau Pulau Jawa saja. Itu pun kemungkinan baru di beberapa tempat karena barang ini sangat baru sekali. Jadi ini masih produk baru dari Belkot. Jadi belum banyak yang tahu. Nah, untuk di regional Kalimantan Timur ini tidak ada sama sekali, geng. Tapi dari tiap toko-toko yang saya datangin itu saya kasih lihat video ini bahwa ini ada clear baru loh dari produknya Belkot. Gimana pendapat kalian? Ya kemungkinan nanti barang ini akan ready juga di tempat kami, geng. Gitu kira-kira. Jadi gimana nih, geng, menurut kalian? Kalau menurut saya sih ya ini aman-aman saja dan hasilnya cukup memuaskan. Tapi nanti ada di season video yang saya nanti akan nge-clear tapi di media yang lain. Itu nanti saya mau tahu dia kerasnya seperti apa setelah beberapa hari. Oke, geng, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.